penanggulangannya bagaimana? Yang paling efektif ya seperti saya sampaikan tadi, menekan dan memutus rantainya si vektor ya. Kalau misalnya kumbang yang membawa gitu ya, berarti kita memutus siklusnya si kumbang ini. Caranya seperti apa? Di tanahnya, di lapaknya itu kita ganti yang baru, kemudian jangan sampai lembab ya, kotorannya dibersihkan, kemungkinan besar kumbang tidak akan beranak pinak di situ. Kalau misalnya dicurigai dari lalat ya atau nyamuk gitu, diberikan ram nyamuk. Itu kan ada yang ram yang kecil-kecil itu. Nah, pasang aja di kandang ayam supaya nyamuk dan lalat tidak masuk. Itu salah satu caranya. Kalau misalnya dicurigai itu dari sejenis kumbang ya, kecoa gitu ya, atau apa ya, diusir dengan insektisida. Namun perlu diperhatikan juga keselamatan ayamnya ya. Jadi bisa dibawa keluar dulu ayamnya, baru dibersihkan kandangnya, itu yang paling efektif dengan memutus rantai vektornya. Namun apabila sudah terjangkit ya harus diobati tentunya ya. Terus kemudian karena protozoa ini biasanya hinggap di ayam muda ya, dan siklusnya hanya 18 hari. Ada ayam-ayam yang survive, yang hidup gitu, namun dia justru menjadi pembawa juga gitu. Pembawa juga si protozoa ini. Nah, oleh karena itu si ayam-ayam yang lepas dari kematian ya, yang selamat itu sebaiknya disendirikan. Jangan dicampur dengan ayam-ayam baru yang lebih muda. Dengan cara menekan perbedaan umur, teman-teman. Alangkah baiknya ayam yang sudah pernah terjangkit ini disembelih atau dikonsumsi ya, dimasak itu protozoanya mati dan aman, tidak ada masalah untuk dikonsumsi. uh, Rentang umur ini perlu diperhatikan, jadi jangan terlampau variatif umurnya. Ada yang dewasa, ada yang muda, ada yang masih DOC gitu ya, terlampau banyak variasi umurnya. Ini juga menjadi bisa menjadi penyebab dari timbulnya penyakit leukositozoonosis ini. Kalau misalnya terpaksa, kalau misalnya kita ini penghobi ayam petarung ya, biasanya untuk babon atau pejantan yang sangat bagus menurut kita, itu walaupun sudah pernah terkena penyakit ini, itu tetap dipelihara. Nah, caranya teman-teman, ya disendirikan si babon sama pemacak ini disendirikan jauh dari kandang ayam lain. Ada beberapa peternak yang memang mempunyai sistem kandang lapis 3 ya. Jadi yang paling belakang sendiri itu kandang kawin yang sama sekali tidak tercampur dengan ayam-ayam muda yang lain. Ini ada yang tipe seperti ini, dan itu menurut saya cukup efektif. Jadi kalaupun terjadi jangkitan protozoa ya hanya di kandang satu itu aja. Kalau ada ayam yang keluar dari sana, itu pun harus dalam bentuk pengawalan ketat ya, jangan sampai menulari yang lain. Nah, ayam Anda sakit teman-teman, sudah punya anti aratan belum? Nah, pakai anti aratan, ayam semuanya sehat. Yang penyakit ini sepertinya tidak menurun ke telur, sepertinya tidak menurun ke telur yang nantinya ditetaskan. Sepertinya seperti itu. Jadi aman lah untuk anakannya, itu aman lah ya. Nah, teman-teman, selain dari variasi umur yang kalau bisa itu jangan terlampau variatif, kita juga bisa menyemprot, bisa dengan formalin, kemudian memakai insektisida ya, yang untuk mengusir itu tadi. Ini efektif juga ya. Cuman tadi pesan saya,
jangan sampai justru malah meracuni ayam ya, jangan sampai malah meracuni ayam. Kemudian untuk minumannya itu bisa kita campur dengan misalnya iodin gitu ya. Ada antisep yang bisa diminumkan ke ayam dengan takaran tertentu ya. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi menggunakan Bayglin, jadi pemutih itu. Satu tutup itu berbanding 1000 liter. Jadi kalau misalnya cuma 1 liter ya satu tetes aja, dikit aja. Itu seperti itu. Ada yang ekstrim seperti itu dan ternyata aman untuk ayam, tidak ada masalah. Bisa dicoba ya teman-teman ya. Bisa dicoba. Kemudian karena pembawanya itu adalah sejenis insekta ya, kita bisa menggunakan ram itu tadi supaya tidak terjadi penularan melalui vektor ya. Nah, kemudian untuk pengobatannya teman-teman, untuk pengobatannya bisa menggunakan percampuran kombinasi antara antibiotik dan sulfametoksin. Kalau misalnya penyakit protozoa ini hadir ya, menginfeksi ayam, biasanya itu bersamaan dengan penyakit lain. Kenapa? Karena infeksi dari protozoa ini akan menurunkan imunitas ayam, sehingga dia rentan terserang oleh penyakit lain. Biasanya setelah terkena protozoa ini dia juga terkena penyakit lain. Oleh karena itu kombinasi antara antibiotik dan sulfametoksin itu sepertinya sangat efektif. Nah, untuk teman-teman yang mungkin kebingungan bagaimana cara mengobatinya, saya menyediakan obat yang saya sebut dengan anti aratan, teman-teman. Seperti ini. Ya. Ini cukup kompleks karena selain dari injeksi ini saya juga memberikan pil sejumlah 15 butir. Injeksinya isinya 5 mili. Itu bisa digunakan maksimal untuk 5 ekor ayam. Ya, 5 ekor ayam. Jadi cukup lumayan ya. Misalnya yang terkena 2 gitu ya, kita punya ayam 5, yang 3 dosis ini bisa kita simpan andai saja ayam yang lain tertular. Dan juga sudah beberapa kali kasus seperti ini dikonsultasikan ke saya dan saya rekomendasikan untuk anti aratan, semuanya berjalan dengan baik dan ayam dari teman kita itu sehat kembali. Ada beberapa testimoni di Facebook saya, boleh dibuka ya. Facebooknya Bastomi, foto profilnya itu ada orang membawa ayam gitu ya. Atau bisa juga diklik aja di link di deskripsi ya, link di deskripsi nanti akan langsung menuju ke profil saya. Bisa dilihat beberapa kasus yang dikonsultasikan ke saya dan saya berikan pengobatan dengan anti aratan. Teman-teman, semoga informasi ini memberikan banyak manfaat untuk teman-teman semua dan ayam-ayam kita semua sehat ya. Apalagi untuk teman-teman yang hobi ayam petarung ya, karena ayam petarung ini seperti atlet yang harus dijaga kesehatannya, tidak boleh terlampau lama sakit ya tentunya ya. Ini akan sangat tidak menguntungkan tentunya. Teman-teman, selamat beristirahat dan sampai jumpa.